Definisi BPRS. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sejarah berdirinya BPRS Syariah. Secara historis, BPRS adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, lembaga pengkreditan kecamatan, atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan. Berdirinya BPRS tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian beberapa lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan kemunculan untuk mendirikan bank syariah, di mana bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat Syariah, Bank Muamalat Indonesia. Namun, karena jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, maka peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat yang belum terselesaikan. Sebagai langkah awal ditetapkan 3 lokasi berdirinya BPRS Syariah, yaitu PT BPR Dana Mardatila Kecamatan Margahayu, Bandung. Kedua, PT BPR Berkah Amal Sejahtera Kecamatan Padalarang, Bandung. Yang ketiga, PT BPR Amanah Rabbania Kecamatan Banjaran, Bandung. BPRS Syariah. Tanggal 25 Juli 1991, ketiga BPR Syariah tersebut mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk mempercepat proses berdirinya BPR Syariah yang lain, dibentuklah lembaga-lembaga penunjang antara lain seperti 1. Institute for Sharia Economic Development atau ISED, bertugas melaksanakan program pendidikan atau pemberian bantuan teknis pendiri BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi. Kedua, yaitu Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah atau YPPBS. Tujuan BPR Syariah. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. 2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Yang ketiga, yaitu membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Kegiatan usaha BPR Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 21, BPR Syariah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk A. Penyimpanan berupa tabungan atau yang dipesamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan mudah berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk A. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Kedua, pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam atau istisna. Ketiga, pembiayaan berdasarkan akad qadar. Keempat, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan ijarah dan dalam bentuk ijarah mutawiyah bitamlik. Yang terakhir, pengembalian utang berdasarkan akad hawalah.
Lanjutan kegiatan usaha BPR Syariah. Menetapkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah Konvensional dan UUS, unit usaha syariah. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Larangan bagi BPR Syariah. Ada 6. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali pertukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha persuasian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Yang kelima, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dibanding Bank Umum Syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR Syariah lebih terbatas. Dikarenakan BPR Syariah tidak diizinkan untuk menerima dana simpanan dari bentuk giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan juga melakukan usaha pengasuransian. Bisa di-skip ya. Ketentuan pendirian BPR Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 9 Ayat 2, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Indonesia. 2. Pemerintah daerah. 3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Modal BPR Syariah. Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1. 2M untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Kabupaten atau Kota Madya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang. Kedua, 1M untuk BPR Syariah yang didirikan di wilayah Ibu Kota Provinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir A di atas. Yang ketiga, 500 juta untuk BPR Syariah yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir A dan butir B di atas. Organisasi atau manajemen BPRS. Menurut ketentuan pada pasal 19 SK DIR BI 32/36/1999,
Kepengurusan BPR Syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Di samping kepengurusan, suatu BPR Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPR Syariah. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Syariah sekurang-kurangnya 1 orang, sedangkan Direksi BPR Syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2 orang. Untuk menjaga konsistensi dan berlangsungnya usaha BPR Syariah, ditentukan bahwa BPR Syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank pengkredit rakyat syariah (BPR konvensional). Yang selanjutnya itu ada kendala pengembangan BPR Syariah. Yang pertama, BPR Syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsip syariah. Bahkan beberapa pihak menganggap BPR Syariah sama dengan BPR konvensional. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR Syariah, sehingga proses BPR Syariah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Ketiga, kurang adanya koordinasi di antara BPR Syariah, demikian juga dengan Bank Syariah dan BMT sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar Islam. Tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan framework yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan di tingkat kabupaten, desa maupun pasar melangsungkan aktivitas tanpa mengesampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain. Keempat, sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam, tentu juga bertanggung jawab terhadap nilai keislaman masyarakat. Strategi pengembangan BPR Syariah. 1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah. Bukan saja produknya tetapi sistem yang digunakan perlu diperhatikan. 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Ketiga, perlunya kerjasama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan atau non-pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR Syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah. 4. Melalui pemetaan potensi dan optimalisasi ekonomi daerah akan diketahui berapa besar kemampuan BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPR Syariah. 5. BPR Syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat di mana BPRS tersebut berada. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam bidang ekonomi.